Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joel Janista Brimaliga. Saya mahasiswa Kehutanan angkatan 2024 dengan NPM 2414151098. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu analisis jurnal tentang tanaman porang yang berjudul Persyaratan Lahan Tanaman Porang dengan nama ilmiah Amorphophallus oncophilus. Jadi, porang ini merupakan tanaman agroforestry yang selain punya nilai ekonomis yang tinggi, juga memiliki peran ekologis. Jadi ini adalah salah satu tanaman agroforestry ya teman-teman. Jadi eh, di setiap slide nanti akan ada fun fact tentang tanaman porang. Oke, langsung saja. Pendahuluannya, porang merupakan tanaman dari famili Araceae yang tumbuh di bawah tegangan pohon dengan intensitas cahaya 50-60%. Umbinya itu bernilai tinggi karena mengandung glukomanan, bahan baku penting untuk pangan dan industri. Jadi porang ini bisa menjadi salah satu pemecahan masalah tentang eh, tentang pangan di Indonesia. Selain harganya yang bernilai tinggi, porang ini juga baik gizinya. Sebagai hasil hutan bukan kayu atau HBK, porang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi komoditas strategis yang mendukung ekonomi masyarakat. Jadi fun fact-nya, di Jepang, beras ini dikenal dengan shirataki rice dan sudah lama populer sebagai pangan fungsional bernilai tinggi. Porang sebagai hasil hutan bukan kayu. Sebagai bagian dari hasil hutan bukan kayu, porang memiliki keunggulan karena dapat tumbuh di lahan hutan tanpa merusak tegakan pohon. Jadi, tanaman porang ini bisa dipadukan dengan pepohonan yang ada di hutan. Nah, dengan adanya porang di bawah pepohonan ini bisa menjadi penahan air hujan dan eh, fungsinya itu bisa meredakan meredakan erosi. Jadi bakal ada dua naungan sebelum air hujan itu terkena tanah. Hal ini menjadikan porang sebagai sumber penghasilan berkelanjutan bagi masyarakat sekitar hutan. Nilai ekonominya menjadikan porang salah satu hasil hutan bukan kayu yang potensial untuk dikelola secara luas. Dan fun fact-nya, beras porang bukan berasal dari padi, melainkan dari umbi porang yang diolah menjadi butiran mirip beras. Potensi porang di Indonesia. Tanaman porang banyak ditemukan di hutan Jawa, Sulawesi, hingga Nusa Tenggara. Permintaan ekspor meningkat pesat, terutama ke Jepang, Cina, dan Korea, karena digunakan sebagai bahan pangan dan obat. Dengan potensi pasar yang luas, porang dapat menjadi salah satu komoditas unggulan yang menggerakkan ekonomi pedesaan. Nah, fun fact-nya lagi, Indonesia adalah salah satu penghasil porang terbesar di dunia, dan produk olahan seperti beras porang memiliki pasar ekspor yang luas. Nah, di sini ada kandungan gizi dan manfaat porang. Umbi porang mengandung hingga 35% glukomanan, zat yang bermanfaat sebagai pengental alami, bahan baku pangan rendah kalori, serta bahan kapsul obat. Selain itu, porang diolah menjadi tepung, mie shirataki, dan berbagai produk bernilai tinggi yang semakin populer di dalam maupun luar negeri. Nah, fun fact-nya lagi, zat glukomanan ini bisa membuat rasa kenyang lebih lama, membantu mengontrol gula darah, serta menurunkan kolesterol. Nah, porang sebagai pangan pokok alternatif. Pengembangan porang sebagai sumber pangan dapat mendukung diversifikasi konsumsi masyarakat. Dengan sifat rendah kalori, kaya serat, dan bernilai gizi, porang berpotensi menjadi alternatif bahan pokok pengganti sebagian beras. Porang berpotensi menjadi alternatif bahan pokok pengganti sebagian beras. Nah, jadi porang ini mungkin di masa depan eh, bisa menjadi pengganti beras. Dan juga dengan adanya porang sebagai pengganti beras, otomatis bakalan banyak hutan yang lestari di Indonesia, teman-teman. Hal ini penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan mengurangi ketergantungan pada satu komoditas saja. Oke, di sini ada latar belakang penelitiannya. Selama ini evaluasi lahan porang masih menggunakan persyaratan tanaman iles-iles
yang berbeda karakter, padahal kebutuhan tubuh porang memiliki perbedaan signifikan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menyusun persyaratan lahan khusus porang agar budidaya dapat dilakukan lebih tepat dan produktif. Tujuan penelitiannya, penelitian ini bertujuan menyusun persyaratan lahan tanaman porang berdasarkan data lapangan dan analisis laboratorium. Nah, dengan adanya kriteria khusus, evaluasi kesesuaian lahan akan lebih akurat dan bisa menjadi pedoman bagi petani, pemerintah, maupun perusahaan dalam mengembangkan porang sebagai komoditas unggulan hasil hutan bukan kayu. Di sini ada lokasi dan metodenya. Penelitian dilakukan di KPH Nganjuk, Jawa Timur, dengan metode survei dan analisis tanah. Data primer diperoleh dari observasi lapangan, sementara data sekunder berasal dari peta, literatur, serta wawancara dengan petani dan staf perhutani. Hasilnya digunakan untuk menyusun parameter lahan yang sesuai bagi porang. Nah, faktor penentu pertumbuhan porang. Porang tumbuh optimal pada suhu 22 sampai 30 derajat Celcius dengan curah hujan 1.200 sampai 2.000 mm per tahun. Tanah yang sesuai dengan tanah berhumus dengan pH 6 sampai 7 dan drainasenya yang cukup. Tanaman ini juga memerlukan naungan sehingga cocok ditanam di bawah tegakan hutan jati atau mahoni. Nah, fun fact-nya lagi, porang bisa tumbuh di bawah tegakan hutan dengan sedikit cahaya sekitar 50 sampai 60%. Tidak perlu membuka lahan baru secara besar-besaran sehingga lebih ramah lingkungan dibanding tanaman pangan lain. Nah, tidak seperti beras yang harus membuat lahan baru, porang ini menjadi cukup solusi yang baik untuk melestarikan hutan sekaligus memecahkan masalah pangan, teman-teman. Nah, di sini ada analisis tanah. Hasil analisis menunjukkan bahwa tekstur tanah, kedalaman, dan kadar organik sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan umbi porang. Tanah liat atau lempung dengan kandungan C organik tinggi menghasilkan produksi lebih baik dibandingkan tanah berpasir yang mudah kehilangan unsur hara. Hubungan faktor lahan dengan produksi. Data lapangan memperlihatkan bahwa faktor iklim seperti suhu dan curah hujan menjadi penentu utama produksi porang. Drainase yang baik, retensi hara yang cukup, serta kedalaman tanah yang ideal mendukung pembentukan umbi besar dan berkualitas. Sebaliknya, lahan miskin hara atau drainase terlalu cepat menurunkan hasilnya. Nah, di sini ada hasil penelitiannya bahwa tidak semua parameter lahan tanaman iles-iles cocok untuk porang. Oleh karena itu, penelitian ini menyusun kriteria baru yang lebih relevan dengan kebutuhan porang seperti temperatur, ketersediaan air, tekstur tanah, serta kandungan C organik sebagai acuan evaluasi lahan. Di sini ada usulan kriteria lahan porang. Lahan sangat sesuai atau S1 memiliki suhu 22 sampai 30 derajat Celcius, curah hujan 1.200 sampai 2.000 mm, maksud saya serta kandungan organik tinggi. Lahan cukup sesuai S2 memiliki curah hujan lebih rendah atau lebih tinggi dari kisaran ideal. Sementara itu lahan marginal atau S3 umumnya memiliki pH ekstrim, drainase buruk, dan terlalu berpasir. Porang dan ketahanan pangan. Jadi dengan diversifikasi pangan berbasis porang, masyarakat tidak hanya bergantung pada beras sebagai sumber utama karbohidrat. Porang dapat menjadi bahan pokok alternatif yang sehat dan bernilai ekonomis, sehingga mendukung ketahanan pangan di tingkat rumah tangga maupun nasional. Porang sebagai ekonomi hasil hutan bukan kayu. Nah, sebagai hasil hutan bukan kayu, porang memberi peluang besar bagi masyarakat sekitar hutan untuk memperoleh pendapatan tambahan. Harga ekspor yang tinggi menjadikan porang komoditas bernilai global. Produk olahannya seperti tepung dan mie shirataki semakin meningkatkan nilai tambah sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru. Tantangan pengembangan porang. Meskipun potensinya besar, pengembangan porang menghadapi tantangan seperti keterbatasan bibit unggul, kebutuhan peta lahan yang detail, serta keterampilan pengolahan pasca panen. Oleh karena itu, perlu dukungan kebijakan pemerintah, riset lanjutan, dan pelatihan petani agar pengelolaan porang semakin optimal. Jadi, yang slide terakhir adalah kesimpulannya. Porang merupakan hasil hutan bukan kayu strategis yang berfungsi ganda, yaitu sebagai sumber pangan alternatif dan penggerak ekonomi masyarakat. Dengan pengelolaan yang tepat, porang dapat mendukung diversifikasi pangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta memperkuat otonomi berbasis hasil hutan bukan kayu di Indonesia. Sekian yang saya bisa sampaikan pada presentasi ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.